Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para teman-teman sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang video yang dikirimkan kepada saya tentang pernyataan Buya Yahya berkaitan dengan tes DNA. Nah, pada saat ini, pada kali ini kita akan membahas poin yang kedua. Setelah video yang sebelumnya kita bahas poin pertama panjang lebar tentang hukum menggunakan metode tes DNA yang dianggap sebagai transformasi dari metode al-qiyafah yang disepakati oleh para ulama. Nah, pada poin kedua ini ya, beliau menyatakan bahwasanya DNA itu hanya berguna untuk kejahatan, bukan untuk nasab. Nah, itu tidak benar ya. Di konten saya beberapa hari yang lalu gitu kan ya, bahwasanya metode tes DNA itu tidak hanya untuk kejahatan, tapi ada 3 manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui identitas seseorang. Yang kedua, untuk kriminal, ya, untuk mengetahui siapa nih pelaku kriminalnya berdasarkan sidik jari dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menentukan nasab. Nah, ya, menentukan hubungan biologis antar seseorang dengan orang yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian beliau itu menyinggung tentang akad nikah. Gitu loh ya. Kata beliau, DNA itu berbahaya kalau digunakan untuk menentukan nasab. Karena apa? Karena DNA itu tidak kenal akad nikah. Biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung. Nggak ada pernikahan gitu loh. Sementara dalam Islam itu ada pernikahan yang sah. Jadi anak dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Nah, kemudian dia menyinggung istifadhah gitu kan. Jadi untuk menentukan nasab itu dengan istifadhah gitu ya. Nah, yang pertama ini DNA itu menentukan nasab seseorang berdasarkan apa? Transformasi geometri DNA seseorang. Adakah secara biologis ini berkaitan dengan orang lain? Misalkan si B, dari penelitian pergerakan geometri DNA-nya, adakah dia itu bersambung kepada DNA si A? Sehingga secara biologis bisa dipastikan bahwa si B adalah anak si A. Nah, setelah itu, kalau mau ditarik ke syariat pernikahan, ya, maka kita harus meneliti lagi secara anak ini sudah sah menjadi anak si A berdasarkan DNA. Secara biologis dia sah sebagai anak si A, si B ini. Kemudian kita lihat si B
Jadi anak si A ini melalui apa? Apakah melalui pernikahan atau hubungan di luar pernikahan sehingga melahirkan si A? Gitu loh. Nah, kalau seumpamanya si A ini menjadi anak si B berangkat dari hubungan yang disahkan oleh pernikahan dalam syariat, maka sah intisabnya kepada bapak. Akan tetapi ketika si B ini hasil dari hubungan si bapak dengan ibunya di luar nikah, maka secara biologis sah dia menjadi anaknya si A, tapi secara syariat tidak sah berintisab kepada bapaknya karena hasil dari hubungan di luar nikah. Nah, ini dua hal yang berbeda. Tes DNA itu menentukan nasab seorang berdasarkan biologisnya, bukan berdasarkan syariat. Gitu loh, ya. Saya kasih contoh misalkan ya. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Innahu waladun ghairu salih." Ya, Nabi Nuh kan bilang, "Ya Allah, ini kan anak saya." Gitu loh. Nabi Nuh, dia itu bukan anak kamu karena dia bukan anak soleh. Artinya apa? Allah mengakui secara biologis Kan'an anak Nabi Nuh, tapi secara syariat tidak diakui intisabnya kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena tidak beriman kepada kerasulan Nabi Nuh, tidak beriman terhadap syariatnya Allah yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Kan begitu. Nah, contoh lagi nih dalam masail fikhiyah, misalkan seorang bapak punya anak nih. Nah, ya, bapaknya beriman, orang Islam, kemudian anaknya murtad. Maka si anak murtad, dia punya hak waris kepada bapaknya. Dan bapaknya punya kewajiban membayarkan zakat untuk anaknya. Dan ketika anaknya itu murtad, maka hak warisnya dia sudah dibatalkan secara syariat. Artinya syariat Islam tidak mengakui bahwa anak ini berintisab kepada bapaknya karena dia itu kafir, sehingga tidak bisa menerima zakat dan tidak berhak mendapatkan tidak bisa berhak mendapatkan warisan dari bapaknya karena sudah berbeda keyakinan. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu loh. Kemudian tentang masalah istifadah, ya, ini poin yang ketiga gitu. Beliau mengatakan kalau orang itu sudah dikenal sebagai anaknya si A ini adalah anak daripada si B, kata beliau begitu ya. Sudah dikenal sama orang kalau si A ini adalah anak si B, maka nggak usah ditanya-tanya lagi, gitu loh. Selagi orang ngomong bahwa anak itu anak saya, ketika ditanya benar, iya benar itu anak saya, sudah selesai gitu loh. Oh iya betul. Ketika tidak ada pertentangan, ketika tidak ada perselisihan, ketika tidak ada keraguan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan. Tapi kalau video Bu Yahya ini sampean ajukan ke saya untuk menolak atau membantah riset ilmiahnya Kiai Imad, ini nggak sejalan. Bukan ini jawabannya gitu loh ya. Bukan ini bantahan yang benar gitu loh. Kenapa? Karena begini. Kita kembali kepada kaidah usul fikih. Kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya. Kullu da'wa la yasihhu biduni burhanin au dalilin. Sebab pengakuan itu tidak bisa dibenarkan biduni burhanin au dalilin, dengan tanpa adanya bukti au dalilin atau dalil. Nah, jadi di dalam menentukan nasab itu ya, itu harus ada dalilnya, harus ada burhannya, buktinya. Dalil itu bagaimana? Burhan itu bagaimana? Nah, mari kita bahas sedikit. Burhan itu adalah pembuktian. Pembuktian itu harus dilakukan ketika dalil yang disampaikan untuk mendukung pengakuannya sebagai anak dari seseorang atau keturunan dari kabilah-kabilah yang ada,
itu dipertentangkan dan diperselisihkan dan diragukan. Maka burhan bergerak di situ. Pembuktian yaitu dengan metode al-qiyafah untuk zaman dahulu, dari zaman Nabi, para ulama salaf. Nah, begitu masuk ke ulama khalaf, ulama kontemporer, apalagi zaman sekarang, di zaman modern, nah, metode qiyafah itu bertransformasi ke metode tes DNA. Loh, kenapa? Kok begitu? Ya karena korelasinya antara metode qiyafah dengan tes DNA itu dari unsur-unsurnya itu sama-sama mencocokkan keserupaan, kemiripan antara anak dengan bapak. Kalau qiyafah dari fisik, kalau tes DNA dari geometri, genetikanya, gitu loh. Jadi bisa dipastikan bahwasanya tes DNA itu lebih kuat dan lebih akurat daripada metode al-qiyafah. Kan begitu ya. Nah, kemudian begini ya. Persoalannya jika kita mengandalkan keistifadhohan, gitu. Sementara ada pertentangan di situ, berarti kan nggak istifadhoh. Kalau istifadhoh itu turun zaman. Di dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i itu mengatakan yang disebut istifadhah itu tulul zaman. Sepanjang zaman, ya, sejak dia dilahirkan sampai punya keturunan sampai hari kiamat, istifadhah. Gitu loh. Kemasyhuran itu berkesinambungan sepanjang zaman, gitu loh. Nah, persoalannya begini, jika benar itu anak kandungnya. Sebab terkadang ada orang itu mengadopsi anak yang kemudian diakui sebagai anaknya. Ketika ditanya oleh orang lain, jawaban singkatnya, ini anak saya. Ya. Kemudian ada orang yang menikah dengan perempuan yang sudah beranak, yang kita kenal dengan istilah anak sambung gitu kan. Tapi ketika ditanya oleh orang, jawaban singkatnya bagaimana? Ini anak-anak saya. Gitu loh, ya. Nah, dan itu pun pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi asbabun nuzulnya ayat yang berbunyi maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinnar rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian laki-laki. Ya, tafsirnya bagaimana? Falaisa aba Zaidin aw walidihi fala yahrum alaihi tazawwuju bi zaujatihi Zainab. Nabi Muhammad itu bukan bapaknya Zaid atau bukan orang tuanya Zaid, maka tidak terlarang atas Nabi Muhammad menikahi istrinya yang bernama Zainab. Di mana Zainab itu adalah istrinya Zaid bin Harithah sebelum diceraikan. Setelah diceraikan, dinikah sama Nabi. Akhirnya apa? Terjadi fitnah di situ. Lah Muhammad ini gimana? Wong mantan menantunya kok dinikahi? Itu kan tidak boleh gitu loh. Nah, padahal Zaid bin Harithah ini memang betul dia itu anaknya Nabi Muhammad, tapi anak angkat, bukan anak kandung. Nah, tradisi zaman jahiliyah di Arab sana itu memposisikan anak kandung setara dengan anak angkat. Dari kedudukannya, dari haknya itu setara. Nah, syariat Islam menolak itu, gitu loh. Makanya Allah perintahkan Zaid untuk menceraikan Zainab. Kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad menikahi Zainab untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya anak kandung itu tidak setara kedudukannya maupun haknya dengan anak angkat. Sehingga kalau kita punya anak angkat, kemudian anak angkat kita menikahi seorang perempuan, kemudian dia ceraikan istrinya itu, maka kita sebagai bapak angkatnya boleh menikahi mantan istri anak angkat kita, karena nggak ada hubungan darah, bukan mahram gitu loh. Nah, kira-kira begitu ya penjelasannya ya. Nah, cuman saya nggak tahu nih Buya Yahya ini memberikan jawaban itu ya berkaitan dengan polemik
yang terjadi saat ini antara riset ilmiahnya Kiai Imad dengan para habaib atau bukan. Tapi kalau memang berhubungan, maka salah jawabannya seperti itu. Gitulah ya, kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.